Sungguh setan tak akan berhenti mengganggu kita sampai hari kiamat. Begitupun pada saat sholat, setan selalu berusaha mengganggu agar sholat yang kita kerjakan tidak khusyuk. Berikut adalah ciri-ciri orang yang sholatnya diganggu oleh syaitan, yaitu adanya rasa was-was saat melakukan takbiratul ihram, kurang yakin saat memulai membaca takbiratul ihram. Bila kita ragu apakah takbir yang kita lakukan itu sudah sah atau belum sah, kemudian kita langsung mengulanginya lagi dengan membaca takbir. Peristiwa itu terus-menerus terulang, kadang-kadang sampai imamnya hampir ruku. Ibnu Qayyim berkata, termasuk tipu daya syaitan yang banyak mengganggu mereka adalah was-was dalam bersuci atau berwudu dan niat atau saat takbiratul ihram dalam sholat. Was-was itu membuat mereka tersiksa dan tidak nyaman. Kedua, tidak bisa berkonsentrasi dalam membaca bacaan sholat. Sahabat Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Utsman bin Abi As, datang kepada Rasulullah dan mengadu, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah hadir dalam sholatku dan membuat bacaanku salah dan rancu." Rasulullah SAW menjawab, "Itulah syaitan yang disebut dengan khinzib. Apabila kamu merasakan kehadirannya, maka meludahlah ke kiri 3 kali dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku pun melakukan hal itu dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan gangguan itu dariku." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, lupa jumlah rakaat. Sering kali terjadi dengan salat yang kita lakukan. Banyak di antara kita sering lupa jumlah rakaat salat yang telah kita lakukan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, jika salah seorang dari kalian salat, syaitan akan datang kepadanya untuk menggodanya sampai dia tidak tahu berapa rakaat yang telah ia kerjakan. Apabila salah seorang dari kalian mengalami hal itu, hendaklah ia sujud 2 kali, sujud syahwi, saat ia masih duduk dan sebelum salam. Setelah itu baru mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, kita sering memikirkan hal-hal keduniawian. Ketika baru melaksanakan sholat, terkadang banyak hal-hal yang terpintas dalam pikiran kita. Bahkan kita sering mengingat sesuatu hal yang sudah kita lupakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila dikumandangkan azan solat, syaitan akan berlari seraya terkentut-kentut sampai ia tidak mendengar suara azan tersebut. Apabila muazin telah selesai azan, ia kembali lagi, dan jika iqamat dikumandangkan, ia berlari. Apabila telah selesai iqamat, ia kembali lagi. Ia akan selalu bersama orang-orang solat seraya berkata kepadanya, ingatlah apa yang tadinya tidak kamu ingat, sehingga orang-orang tersebut tidak tahu berapa rakaat dia solat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, solat dengan tergesa-gesa. Banyak dari kita solatnya yang terburu-buru dan ingin cepat untuk menyelesaikannya, karena ada urusan ataupun ada hal lain sehingga kita ingin cepat-cepat selesai. Ibnu Qayyim berkata, sungguhnya tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan, karena tergesa-gesa adalah sifat gegabah, asal dan sembrono yang menghalang-halangi seseorang untuk berperilaku hati-hati, tenang dan santun serta meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tergesa-gesa muncul karena 2 perilaku buruk, yaitu sembrono dan terburu-buru sebelum waktunya. Tentu saja bila sholat dalam keadaan tergesa-gesa, maka cara pelaksananya asal mengerjakan, asal selesai dan asal jadi. Tidak ada ketenangan atau tuma'ninah. Pada zaman Rasulullah SAW, ada orang salat dengan tergesa-gesa. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mengulanginya, karena salat yang telah ia kerjakan belum sah. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, apabila kamu salat, bertakbirlah, lalu bacalah dari Al-Quran yang mudah bagimu, lalu rukuklah sampai kamu benar-benar rukuk, lalu bangkitlah dari rukuk sampai kamu tegak berdiri, kemudian sujudlah sampai kamu benar-benar sujud, dan lakukanlah hal itu dalam setiap rakaat sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari salatnya. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari salat? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dia tidak sempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Sering melakukan hal-hal di luar gerakan salat. Ada seorang sahabat yang bermain kerikil ketika sedang tasyahud. Ia membolak-balikannya. Melihat hal itu, maka Ibnu Umar segera menegurnya selepas salat. Janganlah bermain kerikil ketika salat karena perbuatan tersebut berasal dari syaitan. Tapi kerjakanlah seperti apa yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tersebut bertanya, apa yang dilakukannya? Kemudian Ibnu Umar meletakkan tangannya di atas paha kanannya dengan jari telunjuk menunjuk ke arah kiblat, atau tempat sujud. Demikianlah saya melihat apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibnu Umar. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi hendaknya ketika sholat kita tidak ada menambah gerakan selain yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, menengok ke kanan dan ke kiri dengan sadar atau tidak sadar. Saat sholat, melihat ke kiri atau ke kanan itu adalah akibat godaan syaitan. Karena itu setelah takbiratul ihram, pusatkanlah pandangan pada satu titik, yaitu tempat sujud. Sehingga perhatian kita menjadi fokus dan tidak mudah dicuri oleh syaitan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hukum melihat ketika sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu adalah curian syaitan atas sholat seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedelapan, menguap dan mengantuk. Banyak di antara kita sering mengalaminya. Ketika hendak sholat, tiba-tiba rasa ngantuk itu datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menguap ketika sholat itu dari syaitan. Oleh karena itu, bila kalian ingin menguap, maka tahanlah sebisa mungkin. Hadis riwayat Tabrani. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun menguap itu datangnya dari syaitan, maka hendaklah seorang mencegahnya atau menahannya selagi bisa. Apabila ia berkata, "Hah," berarti syaitan tertawa dalam mulutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 9. Bersin berkali-kali dalam salat. Syaitan ingin mengganggu kekhusyukan salat dengan bersin, sebagaimana yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud. Menguap dan bersin dalam salat itu dari syaitan. Riwayat Tabrani. Ibnu Hajar mengomentari pernyataan Mas'ud. Bersin yang tidak disenangi Allah SWT adalah yang terjadi dalam sholat, sedangkan bersin yang di luar sholat itu tetap disenangi oleh Allah SWT. Hal itu tidak lain karena syaitan memang ingin mengganggu sholat seorang dengan berbagai cara. 10. Adanya rasa ingin buang angin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian bimbang atas apa yang dirasakan di perutnya, apakah telah keluar sesuatu darinya atau tidak, maka janganlah sekali-sekali ia keluar dari masjid sampai ia yakin mendengar suara keluarnya angin atau mencium baunya. Hadis riwayat Muslim. Itulah beberapa tanda kalau syaitan sedang mengganggu sholat kita. Semoga kita terhindar dari godaan syaitan. Amin. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.